Jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul mengikuti tali rutinitas kita 2 mingguan sekali. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan lebih bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Begitu sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, berhubunganlah sama-sama kita membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan bila sebagaimana kebutuhan Surah Al-Fatihah, kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah panjangkan umur kita dan taat kepada Allah. Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah kabul setiap hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli salihin wa yaqina Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabiyyil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram wal muhtaram, hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Tentunya kita bersyukur sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita, berpikir dan berpikir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan nanti barokah Sayyidina Muhammad, bil wasilah Sayyidina Muhammad, tujuan dan maksud kita bisa dijawab oleh Allah SWT. Golongan orang-orang yang beriman, bukan golongan orang-orang yang merugi. Siapa golongan orang-orang yang merugi? Kata Nabi Muhammad SAW, man kana yaumul lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia dikatakan orang yang celaka. Hari sekarang lebih buruk daripada hari kemarin, ini orang yang celaka. Sangatlah merugi orang tersebut, celakalah orang tersebut, karena dia tidak bisa memanfaatkan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka di momentum yang luar biasa ini, di bulan yang luar biasa ini, kita gunakan untuk kembalinya kita kepada asal kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Bahkan sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, selama kita berada dalam sulbi orang tua kita, Allah sudah memintakan kesaksian kepada kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah aku ini adalah Tuhan? Sebelum kita dilahirkan di muka bumi, kemudian kita bersaksi qalu bala. Ya, kami bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Maka kesaksian yang telah ditanamkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini, kita kuatkan dengan kita melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, aktivitas yang baik, agar kita menjadi orang yang baik di sisi Allah dan juga di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan yang mulia ini jangan sampai kita sia-siakan hanya dengan hal-hal yang tidak ada manfaat, hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, seorang dikatakan imannya sempurna adalah orang yang kebiasaannya selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin hadisnya sering kita dengar, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ti. Seseorang dikatakan imannya sempurna
adalah dia yang hidupnya, yang kesehariannya selalu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, apalagi zaman sekarang ini ya, banyak kegiatan-kegiatan yang menghabiskan waktu. Contohnya main HP, game sampai berjam-jam. Anak sekarang coba kita lihat, apalagi sekolah sekarang masih diliburkan. Ya, dipantengin aja itu HP, dipantengin contoh biasa, dipantengin contoh tertentu. Ya boro-boro mantengin Al-Quran, duduk di masjid, itikaf, berzikir. Nah, ini kan kita lakukan hal-hal yang positif, baik itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Itulah yang dikatakan orang yang hidupnya dikatakan imannya sempurna. Ya. Dan juga dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Ada satu syair, tamannaita an tamshi faqihan munadhiran bi ghairi anai wal jununu. Ya. Kebanyakan dari kita ini menginginkan satu hal yang luar biasa. Ya, contoh misalkan kita seorang yang terjun di dunia pendidikan agama, di pondok pesantren dan sebagainya. Tapi kita mengharapkan yang lebih dari pendidikan yang kita tempuh, pengen jadi ulama besar, ya, pengen jago di dalam berdiskusi dan lain sebagainya, ya, dengan niatan-niatan tersebut. Tapi kalau tanpa ada jid di dalam hal tersebut, tanpa ada kesungguhan dan keseriusan di dalam kita meraihnya, ini termasuk junun, bagian orang yang gila. Ya, sama halnya seperti kita ingin menjadi orang yang kaya, tetapi tidak ada usaha dalam diri kita untuk meraih apa yang ingin kita cita-citakan. Pengen jadi orang kaya, kerjaannya cuma menghayal, yang nggak bakal kaya. Nah, ini termasuk golongan orang gila, kan gila banyak. Ada gila perempuan, ya, dengan perempuan, gila harta, ya, hidupnya untuk mencari harta aja. Ada yang gila jabatan, ya, dia cari jabatan dengan segala cara, hal maupun hal. Bermacam-macam bentuk orang gila. Di antara bagian orang gila adalah dia ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, baik di sisi Allah ataupun di sisi manusia Allah, tetapi tidak ada usaha dalam dirinya untuk meraih itu semua. Ketika kita ingin mencapai pada derajat yang tinggi, derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, raih itu semua dengan bersusah payah. Di antaranya dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan itu semua bisa kita lakukan kecuali hanya dengan ilmu. Ya. Maka pentingnya kita duduk di tempat-tempat seperti ini dalam rangka meraih keinginan kita, cita-cita kita, yang tadi kita bersama-sama berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Tidak gampang, butuh usaha, butuh perjuangan, butuh riyadhah, butuh mujahadah, butuh kesungguhan agar kita bisa mendapatkan itu semua, agar kita bukan termasuk bagian orang gila yang ingin sesuatu tetapi dalam dirinya tidak ada usaha untuk meraih hal tersebut. Nah, ini penting bagi kita untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini, apakah telah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sudah berada di jalan real yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu semua tuntunan daripada tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar gerak yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidurnya orang alim itu bernilai pahala besar dibanding sholatnya orang bohong. Tidurnya orang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya orang, karena tidurnya mereka benar.
tidurnya mereka dengan ada nakal, ibadahnya mereka tanpa didasari dengan ilmu. Haba amamtura, seperti debu yang berterbangan begitu saja, tidak ada bekas sedikit pun dari ibadah yang dia lakukan. Maka di sini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita, masih tentang pembahasan ibadah sholat. Ya, nah di sini dikatakan wa ibadiru man marra bi fa'idin wujuban in fata bila qudrin wa yalzamuhu al-qada'u fawra. Qala Syekhuna Ahmad bin Al-Hajjar rahimahullah ta'ala walladhi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi liqada'i ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu wa innahu yahrumu alaihi at-taqwa. Maka dalam pembahasan kita bahwa sholat 5 waktu itu merupakan satu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mukallaf, yaitu mereka yang sudah dewasa dan mereka yang berakal dan mereka yang beriman kepada Allah. Wajib baginya untuk melaksanakan ibadah sholat. Berarti kalau kata wajib di sini diartikan secara fikih adalah apabila kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa. Apabila kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, kewajiban ini ketika kita meninggalkan ibadah tersebut tidak lantas gugur begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tadi asar kita belum sholat. Maka kewajiban daripada sholat asar yang kita tinggalkan ini tidak lantas langsung gugur begitu saja ketika kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Tetapi kewajiban tersebut yang kita tinggalkan wajibnya untuk kita qadha atau diganti. Bukan lantas ketika kita tidak sholat, kewajiban yang sudah lewat, waktunya sudah habis, bagi kita tidak wajib untuk mengqadha, tetapi wajib tetap bagi kita untuk mengqadha sholat tersebut. Bahkan sebagai ulama, ya, ketika seseorang meninggal dunia, ya, kemudian baginya orang yang meninggal tadi ini punya utang sholat, ya, yang dia tidak kerjakan di masa hidupnya, ya, kemudian meninggal dunia, maka bagi ahli warisnya atau walinya atau keluarganya ini diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mengqadhakan sholat yang ditinggalkan oleh si mati atau bisa diganti dengan membayar fidya. Nah, ini menekankan bagi kita pentingnya ibadah sholat, sehingga ketika kita meninggalkan ibadah sholat di sini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Nah, di sini dikatakan bagi orang yang meninggalkan sholat wajib, ya, apabila meninggalkannya bila udhrin, meninggalkan sholat tanpa ada alasan dia meninggalkan sholat, ya. Kan orang biasanya nggak sholat ada alasan atau tidak ada alasan. Sering kita meninggalkan sholat misalkan ada alasan yang memang kita terpaksa untuk tidak sholat. Contohnya seperti kesiangan, terutama sholat subuh. Kebanyakan di antara kita sholat subuhnya jam 7, ya. Sekaligus sama sholat tuh kunutnya agak malu kalau di bawah tanya bang sholat duha ada kunutnya bang, ya. Nah ini kalau mau kunut sunnah, ya, sholat subuh jam 7 kunutnya agak di bawah, ya. Nah ini maka bagi kita kalau meninggalkan sholat tanpa adanya udhur, tanpa adanya alasan yang diperbolehkan bagi kita untuk meninggalkan sholat, maka hukumnya wajib bagi kita untuk sesegera mungkin mengganti sholat yang kita tinggalkan tanpa adanya udhur. Tapi wajib sesegera mungkin bagi kita untuk mengganti sholat yang kita tinggalkan tanpa adanya udhur. Apa sih udhur-udhur yang diperbolehkan di dalam syariat bagi kita untuk meninggalkan sholat? Pertama,
Udzur yang memang ketika kita tidak sholat nggak dosa. Kita tinggalkan itu sholat nggak dosa karena adanya alasannya, alasan syar'i. Perhatikan nih, kebanyakan kita bukan alasan tapi kebanyakan alasan. Beda ya, udzur dengan kebanyakan alasan. Kalau kita bukan udzur, kebanyakan alasan. Ini kebanyakan alasan bang. Ya, kalau sholat ada aja alasannya. Nah, itu bukan udzur ya. Ada aja alasannya, nanggung, atau waktunya lewat. Nah, udzur yang diperbolehkan bagi kita untuk meninggalkan sholat dan tidak berdosa ketika kita tinggalkan sholat ya. Yang pertama, dikarenakan ketiduran. Contoh, sholat subuh lah kita tidur misalkan jam 10 malam, jam 11 malam. Ya, tidur, ternyata azan subuh sama sekali kita nggak mendengar suara azan, nggak ngelilir sedikit pun di waktu subuh. Ya, tahu bangun karena saking capeknya habis kerja, malam tidur, lelah, tidurnya ngorok, ya, bangun-bangun udah jam 7. Maka bagi orang tersebut ini tidak mendapatkan dosa, tetapi wajib sesegera mungkin untuk mengganti dan mengqadha sholat tersebut. Berbeda kalau memang pas di waktu subuh dengar azan dia ngelilir, oh udah azan subuh, tak dulu tanggung 4:30 bentar lagi, tahu merem lagi ke belakang. Nah itu bukan udzur, ya itu bukan, karena dia udah sadar, udah ingat bahwa waktu subuh telah datang. Ya, biasanya kita begitu. Dengar suara azan, apalagi yang rumahnya dekat-dekat masjid, ya, mic-nya speakernya putih bener. Dengar Allahu Akbar, puasa subuh. Dulu 4:30, jam 5, mungkin waktu masih ada. Kalau ketiduran lagi, udah bangun jam 8, itu bukan alasan. Ya, maka orang tersebut wajib mengqadha dan juga dapat dosa. Berbeda dengan tadi, kalau tadi tidak mendapatkan dosa karena memang betul-betul ketiduran dan juga wajib mengqadha. Udzur pertama. Udzur yang kedua, ya, orang boleh meninggalkan sholat dan tidak berdosa meninggalkan sholat tetapi wajib mengqadha adalah karena lupa. Al-insan mahal nisyan wal khata. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, lagi asyik misalkan dengan aktivitasnya, kesibukannya, dia nggak sadar ternyata waktu sholat sudah habis. Ya, waktu sholat sudah karena betul-betul lupa. Tahu-tahu udah dengar suara azan asar. Udah asar, kayaknya belum sholat zuhur. Lupa nggak sholat zuhur. Ya, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masuk waktu asar, maka dari zuhur yang kita tinggalkan itu termasuk udzur yang kita tidak berdosa meninggalkannya, tetapi tetap hukumnya wajib mengqadha karena lupa ya, bukan dilupa-lupain ya. Berbeda kalau dilupa-lupain ya. Dilupa-lupain itu biasanya, kalau dilupa-lupain itu biasanya udah masuk zuhur nih. Contoh dilupa-lupain nih, udah masuk zuhur ya, at-tarlu'ah. Dia baru sadar belum sholat, at-tarlu'ah. Akhirnya asik, wah udah asar, lupa. Ah itu bukan lupa namanya, dilupa. Ada itu udah sadar, tak dulu, kelewat. Nah itu yang masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu lil musolli, celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun, mereka yang di dalam sholatnya lalai, sering meninggalkan sholat, sering mengakhirkan waktu sholat yang mepet-mepet, maghrib pulang 5 menit baru sholat, asar pulang 5 menit baru sholat, ya, zuhur pulang 5 menit, udah mau mepet baru sholat. Ini hati-hati. Juga orang-orang yang meremehkan ibadah sholat, ya. Bahkan di dalam hukum fikih itu sendiri kan, kalau kita membahas mengacu dalam kitab-kitab para ulama, seorang hakim, seorang pemimpin, ketika memang negara tersebut ini berlandaskan dengan asas Islam, ya, ada hukum tertentu yang boleh diterapkan, yaitu bagi orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, bagi unsur yang meremehkan dan orang tersebut telah dimintakan untuk bertobat,
agar sholat tapi tetap tidak mau sholat, boleh seorang hakim memutuskan hukuman mati kepada orang tersebut. Bukan di negara kita, bukan. Ya, kalau negara kita hukumnya sudah ditentukan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Nah, ini kalau memang kesepakatan, ya, hukum itu kan kesepakatan satu negara tentang menentukan produk hukum daripada negara tersebut. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang sebentar lagi, ya, besok hari 17 hari apa? Hari Selasa kita akan merayakan memperingati hari kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45. Itu merupakan sejarah yang harus kita selalu ingat, karena kemerdekaan tersebut ya satu hal yang luar biasa dan memiliki peran andil yang begitu besar dari para umat Islam, terutama para ulama-ulama kita. Mereka memiliki peran andil yang begitu luar biasa atas kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya adalah dengan dicetuskannya revolusi jihad. Walaupun kemerdekaan sudah digelorakan, tetapi penjajah datang kembali. Kiai Hasyim Asy'ari menggelorakan revolusi jihad fisabilillah di Surabaya. Ya, perjuangan para santri, perjuangan para ulama. Maka kita menjaga di negara kita, jangan sampai hanya gara-gara urusan yang bersifat buruk. Sekarang kan marak nih, lagi rame. Hanya gara-gara yang sifatnya bukan usul di dalam masalah agama, masalah cabang yang kalau kita kerjain nggak masalah. Berbeda kalau memang Tuhannya beda, nabinya beda, kitabnya beda, bolehlah kita ya tidak mengakui kalau dia umat Islam tapi nabinya beda. Nah, ini nabinya sama, kitabnya sama, Tuhannya sama, hanya beda masalah urusan kuliah, munut gak munut, maulid gak maulid, takbir gak takbir, sampai sekarang kagak kelar-kelar. Ya, sampai sekarang gak selesai. Padahal itu urusan yang enteng, gak maulid juga gak masalah, yang mau maulid silakan. Ente mau tahlilan juga gak apa-apa, gak tahlilan juga gak apa-apa. Ente mau kunut juga gak apa-apa, mau gak kunut juga gak apa-apa. Karena kaitannya bukan hal yang prinsipil di dalam masalah agama. Ya, ini penting bagi kita untuk merawat kemerdekaan negara kita agar tidak terjadinya kehancuran seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kita lihat bagaimana Irak porak-poranda gara-gara ideologi yang tidak jelas, Suria dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal tersebut sedang diekspor ke Indonesia. Ya, dilomba sesama anak bangsa, saling mencaci, saling menghina satu sama lain, menjatuhkan agama lain. Padahal negara kita bukan berasaskan negara Islam. Maka kita wajib menghormati mereka yang non-muslim, mereka juga wajib menghormati kita. Itu Al-Quran landasannya seperti itu. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Nah, ini kita kembali lagi, ya. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya alasan untuk mengqadha sholat tersebut sesegera mungkin. Alasan seseorang meninggalkan sholat tidak berdosa ada 3. Yang pertama karena tertidur, ya. Yang kedua karena lupa, dan yang ketiga karena dipaksa. Ente kalau sholat anak, maka boleh bagi kita tidak mengerjakan sholat karena memang ada ancaman pembunuhan. Juga kalau begitu adalah sholat, tapi anda jangan dibunuh ya. Udah, kita jangan sholat. Tapi nanti ketika keadaan sudah normal, wajib bagi kita untuk mengqadha sholat yang kita tinggal. Nah, ini uzur yang di dalam syariat
boleh bagi kita meninggalkan sholat dan tidak berdosa. Makanya sholat itu bahkan di dalam ilmu fikih, pembahasan fikih itu, orang yang dalam keadaan apapun kalau selain 3 ini wajib yang namanya sholat. Misalkan nih, kita nggak punya baju untuk menutup aurat, ya, hidup di tengah hutan, nggak ada pakaian, ya, daun nggak ada. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah saya tetap wajib sholat dengan telanjang bulat? Anda wajib sholat dengan telanjang bulat. Dihormatil waktu sholat, karena untuk menghormati datangnya waktu sholat. Bagaimana Pak Ustaz? Air nggak ada, debu buat air nggak ada. Anda tetap wajib sholat karena dihormatil waktu sholat. Bagaimana Pak Ustaz? Saya dalam keadaan sekarang nih, saudara saya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih sadar, dapat bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat walaupun hanya dengan isyarat. Selama nyawa masih ada di dalam diri kita, akal pikiran kita masih normal, perintah sholat wajib kita laksanakan, kecuali tadi 3 keadaan yang boleh bagi kita tidak sholat. Apa? Karena tertidur yang memang tidurnya juga tidak ketika sudah masuk waktu sholat. Berbeda kalau tidurnya udah masuk waktu sholat nih, Johor jam 12, setengah 1 kita tidur, tidur dulu akan sholat Johor jam 1 atau jam 2. Nah, tidur tersebut bukan tidur, karena tidurnya dia sudah masuk waktu sholat. Mana tidurnya jam 10, tahu-tahu bangun jam 4, kelewat Johornya, boleh dia. Dalam artian nggak dosa, tapi tetap wajib bagi dia untuk sholat. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya alasan 3 tadi, wajib bagi dia mengqadha sholat secara cepat atau langsung, ya, sesegera mungkin. Tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh ditunda-tunda. Bahkan Syekhuna Ahmad bin Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan, walladzi yadaru anna yalzamu sarfu jami'i zamanil qada'i ma'adama yahtaju li sarfihi fi ma la budda min. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang jelas bahwa wajib bagi orang tersebut, yaitu orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya alasan, untuk mengarahkan waktunya untuk mengqadha sholat sesegera mungkin, kecuali pada hal-hal yang memang emergensi, yang dia butuh untuk melaksanakan hal tersebut. Contoh, bangun jam 7 ketiduran, kan orang tersebut ini nggak ketiduran, nggak ada alasan dia sholat Johor karena sibuk melayani misalkan dagang, nggak sholat atau udah asar, berarti kan dia teledor, bukan karena alasan. Orang tersebut ini wajib sesegera mungkin untuk mengqadha sholatnya kalau dia ingat, ya, asar masuk ya Allah, sudah melewat Johor, maka sesegera mungkin dia mengarahkan seluruh waktu yang dia miliki untuk mengqadha, kecuali hal-hal yang sifatnya dia butuh. Contoh, pengen buang hajat, kalau ditahan-tahan sholatnya bagus, buang hajat dulu baru qadha. Tapi kalau kita dulu mau makan dulu, nggak boleh. Maka selama dia belum mengqadha, dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ya tadi itu, ya, makan dulu, tar qadhanya habis makan, mandi dulu, tar qadhanya habis mandi. Hal tersebut bukan hal-hal yang emergensi, bukan hal-hal yang dia butuhkan, bukan hal-hal yang penting bagi dirinya. Maka wajib bagi dia untuk segera mengqadha sholatnya. Hal-hal yang tidak penting tinggalin. Tadi kecuali hal-hal yang penting. Contoh tadi, kebetulan ini kalau udah buru-buru kamar mandi, ya, bisa berarti kamar mandi dulu baru kok. Atau orang tua lagi sakit koma, buru-buru bantu orang tua, lalu setelah itu kok. Atau ada orang tenggelam, kalau nggak kita selamatkan, ini mati nih orang, buru-buru selamatkan, baru kok. Kalau selain hal-hal yang bukan emergensi, haram bagi kita untuk mengarahkan waktu kita melakukan hal tersebut. Contoh, makan haram, minum dosa, mandi dosa, apalagi aktivitas-aktivitas yang agak jelas. Kalau yang taraja kalian dari sholat isya, selama itu Anda dalam hubungan orang-orang yang sedang bermaksiat, matinya Anda berarti Anda mati di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukumnya wajib
mengarahkan semua waktu untuk mengqadha sholat tersebut. Bahkan di sini dikatakan wa annahu yarumu alaihi tatawwu, bahkan diharapkan bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, tadi asal nggak sholat, kemudian datang ke masjid kayak sholat maghrib, sholat tahiyatul masjid dulu. Haram ada sholat tahiyatul masjid karena kewajiban Anda adalah mengqadha sholat asar terlebih dahulu. Maka sholat sunnah yang dilakukan tidak akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kewajiban bagi kita untuk mengqadha sholat asar terlebih dahulu. Sholat sunnah aja haram, apalagi aktivitas yang tidak ada faidah, matinya Anda tadi, ya, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya, jangan kita remehkan tentang masalah sholat. Kalau memang kita belum melaksanakan sholat dan itu unsur ada kesengajaan di dalam meninggalkannya, ayo buru-buru Anda ganti sholat tersebut. Jangan melakukan aktivitas yang lainnya, ya. Segera Anda mengqadha sholat yang Anda tinggalkan. Nah ini. Kemudian wa ibadiru bihi nadbar in fata bi udri. Nah, mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan ada yang udzur di dalam meninggalkan sholat dengan sesegera mungkin, ini hukumnya sunnah apabila dia meninggalkan sholat tersebut dengan adanya udzur. Jadi ada perbedaan. Kita nggak sholat tapi ada alasan kita nggak sholat, contohnya tadi ketiduran, atau lupa, atau dipaksa, kita nggak sholat. Maka sunnah hukumnya bagi kita untuk mengqadha sholat sesegera mungkin. Berarti kalau kata sunnah, kalau kita nggak qadha sesegera nggak apa-apa, nggak berdosa, ya, nggak berdosa. Antara aja dah, qadha subuhnya bareng atau habis sholat isya, boleh, nggak berdosa. Karena sesegera di dalam mengqadha sholat tersebut itu hukumnya hanya sunnah. Nah, karena kita meninggalkan sholat dengan adanya udzur, ini perbedaan, ya. Kalau tidak adanya udzur ketika kita meninggalkan sholat, mengqadha sesegera mungkin hukumnya wajib. Yang namanya wajib kalau tidak dikerjakan dosa. Kalau Anda tidak buru-buru mengqadha, selama Anda belum mengqadha, Anda mendapatkan dosa. Anda mendapatkan dosa karena hukumnya wajib. Ini banyak kita yang meremehkan seperti ini. Kenapa sih kita ketika meninggalkan sholat sedikit pun di hati kita tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa takut, karena terbiasa kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi orang yang telah terbiasa melanggar perintah Allah, ya, contoh sholat, bagi dia sholat ini bukan sesuatu yang jadi ketika dia gak sholat biasa, ya. Kan kita sering nggak sholat biasa aja, ya, tak sholat, tak sholat. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa meninggalkan ibadah sholat. Berbeda dengan orang yang memang istiqomah, apalagi tepat waktu, apalagi berjamaah. Sehari aja dia nggak berjamaah, sehari aja nggak di awal waktu, misal dia ini nggak berjamaah, ya misal. Hari ini nggak awal waktu isya, karena dia sudah terbiasa dengan kebiasaan baik. Maka pentingnya bagi kita untuk membiasakan dalam diri kita melakukan hal-hal yang baik dengan penuh istiqomah. Istiqomah itu gampang, ya. Satu hal yang kerjaan yang nggak ada bayarannya, tapi Allah yang akan menggaji kita, tapi Allah yang akan menjamin kita. Orang istiqomah itu nggak dapat apa-apa di dunia, yang ada dia lelah, capek istiqomah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya tentang hal-hal yang harus dilakukan bagi orang yang meninggalkan sholat.
Orang yang meninggalkan sholat tadi kriterianya ada dua. Yang pertama, memang dia meninggalkan sholat karena disengaja, maka hukumnya wajib bagi orang tersebut untuk sesegera mungkin mengqadha sholat yang dia tinggalkan, dan bahkan hukumnya haram bagi dia melaksanakan ibadah sholat sunnah sebelum mengqadha daripada sholat yang dia tinggalkan, apalagi hal-hal yang tidak ada pak. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat tetapi karena adanya udzur syar'i, apa? Baik itu karena tertidur, yang kedua karena lupa atau karena dipaksa, maka bagi orang tersebut hukumnya sunnah untuk sesegera mungkin mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Berarti kalau segera itu lebih afdal, ditunda tidak apa-apa, tidak berdosa. Tetapi dia punya tanggungan di hadapan Allah Subhanahu. Kalau sampai dia belum mengqadha atau dia meninggal, dia punya hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya orang-orang yang ketika meninggalkan sholat lima waktu. Ini. Kemudian wa yusannu tartibuhu il fa'id mayakfi as-subha qabla dhuhri. Kemudian juga disunahkan bagi kita untuk mengurut-urutkan daripada sholat-sholat yang kita tinggalkan. Dalam segi apa? Dalam segi mengqadhanya. Contoh, subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, pas isya dia sholat. Saya mau mengqadha sholat yang tadi saya tinggalkan. Maka sunnah hukumnya bagi dia mengurut-urutkan sholat tersebut. Berarti urutannya subuh dulu, baru qadha, zuhur, baru sunnahnya diacak bagaimana? Boleh. Kalian maghrib dulu dah, habis maghrib subuh, di subuh asar, zuhur boleh. Tapi sunnahnya bagi orang yang meninggalkan sholat lebih dari satu, berarti 2, 3, sunnahnya untuk mengurutkan urutan sholat yang dia tinggalkan. Bukan berarti mengqadha itu hukumnya wajib bagi kita seenaknya dengan berarti lagi. Ya. Ini bahasanya bukan berarti kalau itu menjadi qadha tidak, jadi tidak sholat kalau qadha. Enggak begitu, ya. Bukan berarti meninggalkan sholat itu dilegalkan kemudian diganti dengan qadha, enggak. Ya. Karena tadi ancamannya orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja dosa, dia dapat dosa juga wajib qadha. Kan mendingan kita enggak meninggalkan, enggak dosa, dapat pahala. Bukan berarti dilegalkan meninggalkan sholat kemudian diganti dengan qadha, bukan ya. Perhatikan, bukan ya. Jadi cuma ketika memang kita meninggalkan sholat. Ya, jadi disunahkan bagi kita untuk mengurut-urutkan daripada sholat-sholat yang kita tinggalkan yang lebih dari satu. Contoh, subuh kita qadha terlebih dahulu sebelum kita mengqadha zuhur. Wahakala, ya begitu juga ya seterusnya. Wa taqdimu ala hadiratin la yukhafu qadha. Dan juga disunahkan bagi kita untuk mendahulukan mengqadha sholat dibanding melaksanakan sholat yang memiliki waktu. Kalau memang dia tidak khawatir waktu sholat ini dicontoh, kita belum sholat subuh sampai dengan masuk waktu sholat zuhur. Yang afdal zuhur dulu atau qadha subuh dulu? Nah, sini disuruh katakan tartibuhu, sunnah untuk mendahulukan mengqadha sholat subuh baru kita melaksanakan sholat zuhur. Kalau memang diri kita tidak mengkhawatirkan habisnya waktu sholat zuhur. Kalau kita mengkhawatirkan waktu sholat zuhur ini habis dengan kita mengqadha sholat subuh, maka wajib Anda melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Contoh, kita nggak sholat subuh, masuk zuhurnya taruh, tahu asar kurang 5 menit. Kalau Anda mengqadha subuh, pasti Anda tidak akan mendapatkan sholat zuhur masuk ke waktu asar. Maka wajib bagi kita mendahulukan sholat yang memiliki waktu, yaitu sholat zuhur dulu baru qadha subuh. Ya, jadi mendahulukan mengqadha sholat yang kita tinggalkan daripada sholat ada yang memiliki waktu itu sunnah. Kalau memang
kita tidak mengkhawatirkan habisnya waktu sholat yang memiliki waktu. Nah ini fa'in fata bi udrin, walaupun ya sholat yang kita tinggalkan itu dengan adanya udhur, ya tetap disunahkan terlebih dahulu adalah mengqadha sholat yang kita tinggalkan kalau memang waktunya masih luas. Wa in khasyiya fawata jama'atiha, walaupun kita mengkhawatirkan tetap tinggal jamaah. Ya, wah kalau anak bodoh